Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu akan sampaikan materi, kemudian kompetensi dasar dan indikator yang sudah dipelajari oleh kalian di kelas 11 semester 2 ini. Tentu materi lengkapnya sudah ada di Elsaka dan itu sudah dipelajari, kemudian nanti kalian harus pelajari kembali untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun pada tahun ini. Nah, untuk mengingat kembali, Ibu akan sampaikan materi apa saja yang sudah dipelajari oleh kalian di Elsaka. Oke, kita mulai dengan kompetensi dasar yang ada di semester 2 ini, yaitu tentang menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Adapun indikator pada KD pada kompetensi dasar 36 ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian APBN, menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara, menjelaskan jenis-jenis belanja negara. Kemudian indikator selanjutnya adalah menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Masih indikator untuk kompetensi dasar 36 yaitu menjelaskan pengertian APBD, menjelaskan fungsi dan tujuan APBD, menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah, menjelaskan jenis-jenis belanja daerah, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD, dan menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Indikator masih pada kompetensi dasar 36, yaitu menganalisis secara kritis informasi dan data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang APBN dan APBD. Adapun indikator pada kompetensi dasar keterampilan pada KD 46 ini yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Adapun materi pokok pada kompetensi dasar ini yaitu tentang APBN. Materi APBN meliputi tentang pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN, kemudian pengaruh APBN terhadap perekonomian. Materi selanjutnya masih pada kompetensi dasar ini yaitu tentang APBD. Materinya terdiri dari pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, jenis-jenis belanja daerah, mekanisme penyusunan APBD, dan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu kompetensi dasar 37 pada KD pengetahuannya yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan keterampilannya menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat indikator-indikator pada kompetensi dasar 37 ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pajak. Kemudian menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Kemudian menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan menjelaskan asas pemungutan pajak. Kita lihat masih pada indikator kompetensi dasar 37, yaitu menjelaskan jenis-jenis pajak, menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia, kemudian menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak,
menganalisis data dan informasi yang diperoleh, serta membuat kesimpulan tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, berikutnya adalah indikator keterampilan pada kompetensi dasar 7, yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Adapun materi pokok pada kompetensi dasar ini yaitu tentang perpajakan. Materinya meliputi pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak, kemudian perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan objek dan cara pengenaan pajak. Mari kita lanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 8. Untuk pengetahuan mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Adapun indikator pada kompetensi dasar 38 ini yaitu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, kemudian menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, dan mengelola data atau informasi untuk membuat kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional. Adapun indikator keterampilan pada kompetensi dasar 8 ini yaitu menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi pokok pada kompetensi dasar ini. Materinya terdiri dari kerjasama ekonomi internasional, meliputi materi tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mari kita lanjutkan kepada kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 9. KD pengetahuannya yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Kita lihat indikator pada kompetensi dasar 39 ini diantaranya adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, kemudian menjelaskan teori perdagangan internasional, dan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Masih pada indikator kompetensi dasar 39, yaitu menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kemudian menjelaskan alat pembayaran internasional, menjelaskan neraca pembayaran internasional, menjelaskan pengertian devisa, dan menganalisis data atau informasi yang diperoleh dan membuat kesimpulan tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Indikator keterampilan pada kompetensi dasar 49 yaitu menyajikan hasil analisis tentang dampak kebijakan perdagangan internasional melalui media lisan dan tulisan. Adapun materi pokok pada kompetensi dasar tersebut yaitu tentang perdagangan internasional, meliputi beberapa materi, diantaranya pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, kemudian teori perdagangan internasional. Materi selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional,
tujuan kebijakan perdagangan internasional, alat pembayaran internasional, neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir materi tentang devisa. Nah, demikianlah paparan materi, mengulang kembali, mengingatkan kembali materi dan kompetensi dasar yang sudah dipelajari di semester 2 untuk kelas 11. Nah, silahkan kalian pelajari kembali materi lengkapnya, sudah di Elsaka, sudah ada di Elsaka yang biasa kalian pelajari di sana. Dimantapkan kembali untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak dan memperhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.